deket dengan penjual parfum, lu ikutan wangi. Jadi gue berharap ya dengan gue ada di environment yang benar gitu ya, gue ikutan wangi lah. Ya, sekarang kita balik lagi di Gaya Bercerita bersama gua Iggy. Inilah di samping gua tamu yang sangat sekali susah diundang ya. Baru sekali diundang langsung datang ya. Iya, baru sekali diundang langsung datang. Kita udah gak ketemu lama ya, Ji. Ya. Jadi dia tuh teman lama gua ya. Dan menurut gua kisah dia tuh menginspiratif sekali ya kan. Boleh Ji perkenalan juga buat yang nonton di rumah nih. Ya, halo semuanya. Saya Panji, gue entrepreneur. Kali ini gue lagi running cafe sama skincare. Ya, bagi yang belum tahu kafenya apa Ji? Cafe ini suasana kopi. Oh, suasana kopi. Buat anak-anak sepeda itu cocok banget buat di mampir. Langsung masuk ya kan? Ya kan? Langsung masuk. Langsung jualan ya kan? Iya, nggak apa-apa ya kan. Jadi suasana kopi ini berdiri dari kapan Ji? 2017. 2017. Ceritain dong, cerita lu ngebangun suasana kopi dari lu mulai nggak punya apa-apa. Ya. Gua tahu banget itu. Iya ya kan? Ya sekarang sih belum punya juga sih Bang. Oh iya udah. Maksudnya awalnya itu 2017 tren kopi lagi tinggi-tingginya. Dulu market leadernya Tuku, Janji Jiwa, pokoknya masih belum rame playernya. Gue sama partner gue Firman akhirnya mutusin untuk bikin kafe kecil-kecilan di Kemang karena tren itu. Ternyata wave-nya kita kena nih. Trennya tuh lebih, sorry kalau boleh, kopi apa sih? Kopi susu, sorry. Oh, kopi susu. Kopi aren ya, kopi gula aren. Oke. Kopi gula aren tuh 2017 lagi naik banget. Pokoknya penjualannya tuh ratus ribuan per bulan lah di daerah Jakarta. Jadi kita pengen ambil size-nya sedikit, kita bikin kafe. Tadinya kecil-kecilan ya berharap buat uang sampingan lah. Waktu itu gue kerja di tempat lain, Firman pun kerja di tempat lain. Akhirnya jualannya cuan, seru. Gua cabut, Firman cabut, akhirnya kita fokus di kafe. Masih ada sampai sekarang? Masih ada. Di alamatnya di mana? Di Jalan Kemang Utara nomor 14. Kecil tempatnya, Kecil, karena gue juga nongkrong di situ ya kan. Dulu sering ya ke sana ya. Sampai direnov jadi bagus banget. Bener, akhirnya kita renov jadi bagus. Terus kita buka beberapa cabang lagi. Sekarang ada di Gandaria Tengah, ada di Blok M, di Row 9, di depan MRT Blok M, sama ada di Pantai Indah Kapuk di depan Pagi Sore. Wah, sukses sekali Anda ya. Ini Merintis sih judulnya nih Bang. Iya. Apa lu lihat di dunia kopi apa sekarang? Sampai lu buka berapa cabang? Soalnya setahu gua yang paling gede itu di Gandaria kan. Nah, lu gambling juga tuh buka di situ langsung gede kayak gitu. Lumayan habis itu Covid gitu ya. Oh iya. Tapi emang itu luar biasa sih. Jadi desainnya itu menginspiratif coffee shop lain, benar gak sih? Benar. Sempat terjadi drama waktu itu karena sama layoutnya, desainnya ya? Iya, sempat terjadi drama lah di media sosial waktu itu gara-gara ada yang jiplak kafe kita lah di daerah Kalimantan. Cuman akhirnya cuma 2 hari, akhirnya beres dah. Oh gitu? Iya, kita sebagai pemilik brand mungkin achievement terbaik ya kita ditiru. Oh, kayak lu punya helm dikawin lah gitu Bang. Luar biasa. Jadi gue rasa level kafe sampai dikawin ini bisa banget nih buat gue growing harusnya. Ibarat kata kalau misalnya gue tiba-tiba buka di toko yang bikin duplikat gue itu, harusnya kan gue menang nih. Gitu bener. Lebih gampang jualannya. Bangga lah sama diri sendiri. Lumayan. Ya, cuma diri sendiri lah Bang yang bisa bangga. Tapi lu senjatanya apa sih di suasana kopi itu? Kopi apa? Yang orang datang harus nyobain tuh kopi apa? Kalau orang datang signature kita itu aroma dia, itu dia kopi susu pakai cinnamon, sama ada manis lembut. Itu dia ada kopi susu dengan flavor ice cream vanilla. Oh gitu. Itu harus coba. Nah, suka duka bikin coffee shop tuh apa sih Ji? Suka duka bikin coffee shop paling duka ya pas pandemik. Karena kita berharapnya emang dari dine in kan. Waktu itu dibatasin. Oh, udah bikin gede-gede lagi. Iya. Waktu itu dibatasin. Sama ya kalau menurut gue suka dukanya yang paling gak enaknya di cafe shop lagi nerima komplain sih menurut gue. Kadang kan kita nggak kontrol nih barista kita kayak gimana. Datang tamu aneh. Oh, biasalah. Biasalah. Apalagi ibu-ibu bla bla bla. Unfair di gue ketika itu masalahnya bukan produk atau kafe, tapi mereka ngasih rating 1 gitu Bang. Itu kan kita di anjing rating 1 itu kayak worse banget dong. Kayak lu kecewa banget sama. Nah, kalau soal komplain gitu nyelesainnya gimana? Kalau di kita harus cari orangnya dalam detik itu juga terus kasih komplimen.
Oke. Jadi kan di kita manajemen notif pasti masuk tuh real time. Begitu ada capture langsung kirim ke grup, cari orangnya, harus sampai bintangnya berubah. Iya, sampai berubah deh. Tapi bisa dirubah. Nggak bisa dirubah sama dia. Oh, gitu. Cuman at least dia bisa support lewat account lain kan. Iya. Cuma maksud gua ya harusnya buat kita yang jualan servis, jualan kafe gitu ya, dikasih bintang 1 itu Tapi mungkin saingan ya kan? bisa jadi. Hah? Bisa jadi. Bisa jadi ya? Bisa jadi. Bisa jadi Bener kan? ya. Iya. Tapi lu nyikapin dengan coffee shop tuh banyak banget, apalagi di Jakarta Selatan sendiri tuh ya. Maksudnya gua nggak tahu juga ada yang main murah-murahan, main di kebanyakan juga di kopi gula aren ya. Nah itu lu gimana nyikapinnya pas lu bikin coffee shop tersebut? Jadi kita kemarin waktu awal bikin kafe kita nggak come up sama gula aren karena emang gula aren tuh Banyakan? banyakan dan menurut kita tuku nggak ada lawannya deh. Oh iya benar. Jadi kita sorry nih tuku dijual karena emang enak banget. Jadi kita bikin waktu itu pakai coffee cinnamon itu. Maksud gua kalau strategi yang exact yang kita lakukan supaya suasana bisa sampai 5 tahun ini, kita maintain community sih bang. Jadi kita cross community-nya itu emang diverse banget. Kita pernah sama Tamiya, pernah sama tas-tasan perempuan, Oh beda-beda ya? pernah sama barber, pernah sama klub sepeda, klub lari, klub motor. Oh berbagai pasar lu ambil Iya. pada umumnya. Pada umumnya. Jadi kita emang mapping dulu sebenarnya kira-kira potensi community di Indo ada apa aja. Oke. Di list down, terus kira-kira yang ke grab dan cocok sama toko kita, marketnya apa aja. Stretch ke situ. Satu orang attack orang lari, satu orang attack sepeda. Jadi semuanya kita bikin schedule-nya, kita maintain selalu community. Dan untungnya community yang kita maintain, setiap kita bikin activation atau acara, supportnya gila bang. Oh iya, Even kita nggak yakin sama acaranya ya, nggak pede lah. nggak pede lah kita. Oh, ini brand collab sama kita agak worried nih karena terlalu idealis bla 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 lah. Iya iya. Cuman animonya bagus terus, belum pernah mengecewakan kolaborator lah. Oh gitu. Iya, Luar biasa. gitu deh. Tapi lu tujuannya itu berdekatan soalnya dari Gandaria itu ke Blok M. Nah itu tujuannya apa? Biasanya kan orang bikin cabang jauh, di Peak lah kayak gitu. Itu kenapa? Gue bikin sih di Peak bang. Oh luar biasa. Bener ya? Yang kalau bikin di mana gitu? Iya. Ya pertama karena distribusi channel. Karena kantor gue di Panglima Polim. Sekarang semua belanja dari Panglima Polim. Jadi gue kontrol stoknya di situ. Jadi kalau tokonya dekat-dekat, distribusi gue murah. Oh gitu. Sama kalau menurut gue di Jakarta ini kayaknya nggak kanibal deh bang. Nggak kanibal deh. Oh gitu. Menurut gue Jakarta ya, Ah. kayak Indomaret sama Alfamart aja. Ah. Same shit lah, sama-sama cuan. Iya benar. Yakin gua. Deketan ya. Iya. Rezeki nggak kemana. Rezeki nggak kemana. Tapi untuk ngepres budget lumayan juga yang deket-deket Lumayan ya. juga, lumayan. Soalnya pasar Jaksel tuh bervariatif sekali kalau gue lihat. Iya, Sob, ya kan? Iya, dan kita dapat wave orang holiday kalau di cafe ya. Jadi kayak kita tuh kadang suka nanya ke customer, pertama kali kak kesini datang dari mana? Surprisingly ada beberapa customer yang dari luar kota masukin toko kita sebagai itinerary liburan mereka. Oh luar biasa. Jadi mereka ke Jakarta waktu cuma 3 hari, tapi memang dipepet-pepetin ke cafe kita kan tuh achievement lah buat kita. Maksudnya gongnya kita kedengaran sampai anak-anak muda daerah gitu. Tapi lu asli Jakarta? Gua asli Aceh. Oh Aceh. Karena udah nikah sama orang Jakarta, sekarang gua asli Jakarta. KTP gua Jakarta. Tapi emang lu pecinta kopi gitu Ya, awalnya? Awalnya ya. Emang lu pengen, cita-cita lu pengen bikin coffee shop, bener? Bener. Nah, lu ada saran nggak suka duka Specifically gua cita-cita jadi pengusaha sih. pengusaha? Ya. Oh, cita-cita bikin jadi pengusaha. Ya, starting gua waktu itu dari kafe. Mulainya dari coffee shop Ya. ya kan. Nah, kasih saran deh buat yang nonton di rumah. Suka duka bikin coffee shop dari awal, dari merintis lah. Ya. Kalau sukanya dulu kali ya. Ya. Kalau sukanya cuan, karena kita mulai emang trennya lagi bagus, produk terjual banyak, brandingan kita juga fit. Kalau dukanya, playernya itu terlalu banyak. Coffee shop terlalu Coffee banyak. shop tuh terlalu banyak. Sama local chain ini persaingan harganya lumayan. Ya kita sama-sama tahu lah COGS ya. Ya. Kita sama-sama tahu cost-nya, tapi mereka main di layer-layer bawah tuh yang lumayan cukup duka buat kita, apalagi pas running di pandemic. Karena semua transaksinya online dan lain-lain. Harga tuh udah jadi key perspektif orang lah. Acuan ya? Acuan orang untuk bisa purchase barangnya. Nah, ya dukanya. Jadi untuk mendiferensiasi market sendiri itu gimana caranya?
Ya, kalau kita di Vine Market itu toolsnya ada beberapa, ada pakai kuesioner, ada yang direct langsung nanya, dan ada kita bisa tarik data dari POS kita kalau emang kita tarik datanya. Nah, jadi kalau gua classified customer kita itu range yang datang ke Suasana itu umur 18 sampai 35 yang datang. Di atas 35 kita jarang lihat lah. Di bawah 18 juga jarang. Kenapa fitnya seperti itu? Awalnya kita nggak sengaja juga, akhirnya market yang ke capture tuh yang itu, Bang. Kita pengen aja kalau kita punya kafe, bentuknya itu ini nih kita banget nih. Kita mau berhari-hari nongkrong di sini, hari-hari nongkrong di sini, kita nggak bosan. Nah, kita bikin kafe yang idealis itu, yang mungkin kalau orang bilang duduknya nggak nyaman, bla bla bla. Cuman kita cukup oke dengan itu gitu. Oh, jadi emang kita. Jadi akhirnya yang ke capture marketnya ya di umuran-umuran gue dan partners gitu. Tapi partnernya memang luar biasa ya. Direkturnya itu Firman, gue kenal juga ya. Dia mempunyai tes yang memang di atas rata-rata ya. Di atas rata-rata gitu ya kan. Tapi kalau gue lihat Instagramnya, apa yang gue kesana gitu ya, nongkrong emang anak-anak yang jaksel senja-senja gitu yang memang fashion banget lah. Ya. Emang gitu tujuannya. Itu berhasilnya kita ya itu. Karena kalau menurut gue kita main di Jaksel nih kan selected lah. Orangnya hebat-hebat. Maksud gue pemain kopinya juga hebat-hebat. Beda sama kalau mau main di daerah yang mau making money aja gitu. Jadi emang harus ide kreatifnya itu harus muncul terus harus ada terus. Karena emang ribet ya. Iya, karena emang tren yang dari luar diserapnya pertama pasti di Jakarta. 2 tahun baru ke secondary city. Oh gitu. 2 tahun dulu kayak kita tren kopi, 2 tahun lagi baru di daerah. Burger kalau makanan ya, burger nggak lama. Baru ini sekarang lagi tren roti. Ke daerah tuh mungkin 1-2 tahun lagi. Nah tadi lu bilang tren roti, gue denger nih. Sekarang tuh coffee shop lagi turun, bakery lagi naik. Betul. Itu kenapa tuh bisa gitu? Persisnya gue nggak tahu kenapa. Tapi kemungkinan besar dari gaya hidup sih, Bang. Karena dulu kopi juga belum jadi kebutuhan. Begitu akhirnya orang lakukan itu hampir setiap hari di lifestyle ya, akhirnya itu jadi needs. Gua rasa roti jadi mirip nih, jadi needs nih sekarang. Iya, jadi di pinggiran sekarang bukan makan bubur ayam lagi pagi-pagi. Iya. Makanya croissant. Iya. Yoi. Tapi emang kosong lo. Tapi lu nggak bikin itu juga bakery atau gimana? Gue bikin. Oh, lu bikin? Gue bikin. Mau ikutan lah? Iya, gue bikin pastries, joinan lah sama teman-teman gue bikin brown di. Oh, luar biasa. Yang ramai mulu tuh di. Iya, di depan Senopati. Iya. Gue bikin itu, tapi bantu-bantu lah supaya kafe gue juga kayak cipratan roti gitu. Tapi tujuan dari Suasana Kopi ke depannya apa? Plan besarnya kita pengen punya kebun kopi kalau gue ya. Wah, luar biasa. Karena emang gue born and raised di Aceh, sekarang kita ngambil bean semua dari sana. Wih. Pengennya sih punya tempat kepulan lah. Soalnya yang gue lihat di Aceh sendiri, akhirnya kebun-kebunnya itu berubah semua, Bang. Jadi kebun coklat, kebun getah, karena lebih cuan buat si petaninya. Oh gitu. Case-nya cuma di duit sih. Petani cash-cashan kan. Kalau kita punya pengepul yang bagus itu. Jadi mau ngambil hulu ke hilir? Gua ambil hulu ke hilir. Mantap. Sama nambah beberapa toko lagi dah. Amin. Luar kota lah. Luar kota rencananya. Luar kota. Tapi emang Suasana Kopi luar biasa ya. Bagi yang belum pernah ke Suasana Kopi, ini Instagramnya, ini alamatnya. Silahkan datang. Gue jamin lu seenggaknya cobain dulu lah. Bener gak? Betul. Harus cobain. Baru ke selatan-selatanan gitu maksudnya. Selatan-selatan. Posisi kafenya, Bang. Iya bener. Tapi ya kalau suka duka banyak juga yang datang minum segelas nongkrong 3 jam biasa. Ada itu suka banget. Ada. Jadi bersih-bersihin mejanya masih nggak ngeh. Masih nggak ngeh. Ada. Ya, tapi itulah suka duka. Iya. Ada yang bawa minum dari luar. Bawa minum dari luar. Ada ya? Ada. Biasa tapi itu ya? Enggak sih, maksudnya dia buat kopi, kita tahu tuh kopi apa, Starbucks ditaruh. Tapi berani ya? Berani. Kita tegur terus. Tegur lah. Kita dagang ya. Nggak menghargai lah. Iyalah. Kayak gitu-gitu. Saya sama-sama kopi, Bang. Kalau yang dia bawa mungkin yang lain, gue biarin ya. Gue suka bingung sama orang seperti itu, ya kan? Maksudnya dia punya kopi ngapain ke tempat kopi kan? Iya, benar. Maksudnya ngopi aja dulu, Bang. Tapi selain kopi nih, mau gue bahas juga kalau misalnya Panji itu, coba yang kaosnya itu apa? Ada wadah jualan. Ada jualan. Ini apa nih? Coba jelasin.
Ini jadi brand skincare gue, PD Everyday namanya. Wah bener-bener pengusaha loh. Bener, Luar kita yang biasa. penting apa aja diusahain bang. Iya, benar. Nah, kita waktu itu sama, gue come up with trend juga, personal care waktu itu, skincare terutama. Transaksinya gila banget di online transaction pas COVID. Waktu itu gue punya cafe dan revenue gue dropnya sampai bawah deh. Oh iya, semua juga gitu. Ji. Iya, gue mikir apa ya yang nggak berimbas ketika pandemi kayak gini, online transaction. Pas gue cek online transaction, ternyata emang skincare ini marketnya gila banget. Dan salah satu produk lokal yang dikonsum di negara kita paling besar itu skincare, 64% kalau nggak salah gue. Tapi rame banget sih. Rame banget playernya. Di gue ngelihat size yang besar itu, jadi gue masih bisa berpikir bukan berharap jatuh ya. Yeah. Gue 1, 2, 3 kali ganti strategi itu masih bisa sustain. Oh gitu. Jadi kita waktu itu ikut bikin skincare. Alhamdulillahnya sekarang udah jalan almost 2 tahun lah. Agustus nanti 2 tahun. Skincare apa aja Ji? Kita punya sekarang varian produknya ada 5 parfum, ada sunscreen face mist. Ini upcoming setelah lebaran ada rilis 4 produk, ada facial wash, acne spot, sleeping mist, sama satu lagi, ntar gue kabarin deh. tapi tujuan misalnya lu bikin PD nih ya, PD itu lu cuma mau ikut meramaikan apa emang lu ada tujuan sendiri dari kebutuhan, wah ini kurang nih misalnya terlalu banyak apalah gue mau masuk di sini karena mereka butuh ini apa ya? Ya kalau itu waktu itu era gue mulai skincare itu identik banget sama perempuan. Iya. Gue come up dengan kita mau bikin sesuatu yang genderless lah. Oke. Yang cewek cowok bisa pakai, terutama cowok ini kan sebenarnya butuh skincarean juga gitu buat menjaga dia dan lain-lain. Terus kita mention kita mau namanya itu emang bisa mendoktrin orang untuk bisa PD juga. Jadi akhirnya namanya langsung hajar namanya PD. Terus nama-nama produknya semuanya dengan nama bahasa Indonesia. Di luar nyari cuan tadi, ya gue belajar inilah bang. Kalau cafe kan beda sama direct to consumer brand. Nah ini pelajaran baru lah di gua main di direct to consumer brand, produk habis pakai lah. Nah kalau cafe itu kan tapi lebih pusing kayaknya nih Ji. lebih pusing ternyata. Tadi gua mikir kalau cafe gua nggak ada waste karena gua nggak perlu nyetok. Iya. Semuanya dibikin, dikasih customer, dibikin, kasih customer. Repot gue kira, kalau gue nyetok akan lebih mudah. Ternyata maintain stok, buset bang, duit keluar semua. Tapi ini ada offline-nya nggak? Offline-nya gue event doang. Oh, event doang. Event doang, tapi regularly sebulan 2 kali ada. Berarti sales channels-nya di marketplace saja. Marketplace aja, ada di Shopee, ada di Lazada, PD Everyday juga, sama Tokopedia, PD Everyday, sama TikTok Shop. Oh, TikTok Shop, luar biasa. Tapi kalau orang mau datang, mau nyobain, mau lihat barangnya kayak apa itu nggak bisa dong? Sekarang belum bisa. Sekarang sebenarnya kita lagi nyari funding juga. Mungkin yang nonton ini ada yang mau. Oh iya. Cipin bener kan? Iya, jadi kita belum ada offline store sekarang karena emang SKU produknya emang belum terlalu banyak. Baru 6 SKU. Mungkin nanti kita lagi ada mau jalin masuk ke inilah bang, ke distribution channel kayak Watson. Memang lagi ngitung lah. Oh, stoknya banyak banget berarti ya kalau ke Watson gitu. Dia charge sih yang gila. Oh, charge gila. Charge gila. Lu masuk charge. Nanti dari jualan per bulan charge lagi revenue sharing. Itu pun banyak banget produknya. Banyak banget. Itu juga lu belum tentu bisa masuk kalau cuma bawa berkas. Oh gitu. Mereka kurate lagi. Brand yang mau di display Dikurasi lagi. Dikurasi lagi. Kayak Alfamart juga kali. Iya, mirip lah. Oh. Itu Lagi harganya boleh tahu nggak PD? Kalau yang sunscreen face mist 86.900, kalau parfumnya 250 ribuan. Oh, masih terjangkau banget lah. terjangkau ya. Murah lah hitungannya. Gue pikir mahal gitu. Enggak. Dengar skincare tuh soalnya kalau gue cowok itu kayak mahal gitu. Heeh. Gue sih sebenarnya pengennya jualnya mahal bang. Oh gitu. Pengennya. Kenapa? Ya supaya cuan. Cuman ya emang pricing pointnya pas di situ. Oke, nice. Tapi pengetahuan lu tentang usaha bisnis tuh lu pelajarin otodidak atau memang lu diajarin orang atau emang lu lihat apa coba? Kalau gue, pertama gue suka sesuatu yang berhubungan dengan duit. Nggak tahu kenapa energi gue meningkat aja. Meningkat. Nah, jadi ke diri guanya juga willing banget nih untuk belajar tentang yang hal itu. Di luar autodidak gue belajar sendiri, gue ikut organisasi juga sih bang. Oh gitu. Gue ikut Himpunan Pengusaha Muda Indonesia. Wah luar biasa. Gue ikut gerakan. Iya gue anak HIPMI. Gerakan ekonomi kreatif gue ikut. Pokoknya yang berbau-bau dengan cari duit. Gue masih percaya pepatah
deket dengan penjual parfum, lu ikutan wangi. Oh, Jadi gitu. gue berharap ya dengan gue ada di environment yang benar gitu ya, gue ikutan wangi lah. Tapi apakah kita harus ikut HIPMI kayak gitu-gitu? Don't think so sih, karena yang sampai ikut HIPMI akhirnya nggak tahu apa yang diagen juga banyak, Bang. Oh gitu. Iya. Lu berapa tahun ikut HIPMI? 2019 gue, berarti Lama dong. 3 tahun. Tapi 4 emang tahun. banyak yang lu dapetin dari organisasi. Lumayan. Kalau gue karena Link segala macam. Iya, karena gue kan lahirnya di Aceh ya. Besar juga di sana. Begitu ke Jakarta gelap banget. Gue emang pengen punya lingkungan lah di sini. Akhirnya gue coba masuk lingkungan-lingkungan yang kayak HIPMI dan lain-lain. Benefitnya banyak banget ke gue. Apalagi gue kan jualannya kafe ya. Jadi hub lah untuk orang-orang ketemu. Jadi itu anak-anak HIPMI kalau ke kafe gue lumayan. Setiap hari pasti ada. Oh iyalah. Lumayan banget. Dengar-dengar bos HIPMI mau jadi menteri. Rencana. Nonton berarti mana? Wah iya dong. Ya menteri termuda ya. Menteri termuda, kalau enggak ya. Ya amin lah ya. Amin lah. Amin lah. Amin. Kita juga butuh maksudnya jiwa-jiwa muda di atas-atas. Betul, betul. Kayak di Singapura tuh menteri muda-muda banget sih. Ya. 25 tahun udah jadi menteri, gila. Karena mungkin duit tuh ada di youth kali, Bang. Menurut gue ya, duit tuh di youth ada 60%. Kalau orang tua nge-capture itu, strategi itu udah beda. Sama kayak misalnya gue gamers, lo kayak gue dah, kayak gue punya duit 100 juta dari main game. Nggak mungkin make sense di lu, Bang. Iya, Padahal iya. duit tuh clear 60% di youth. Jadi kalau nggak dirubah strateginya supaya lebih dekat sama anak muda, ya sekaliannya pemimpinnya muda. Oh iya benar, setuju gue. Itu shortcut sih menurut gue. Iya. Tapi kenapa kalau lu pusing datangnya ke gua? Bang, tolongin gua bang. Jadi dulu ini adalah tempat curhat sebelum jadi seperti tempat Iya, segini. iya. Jadi dulu Bang Egy ini kan salah satu yang gue look up lah dalam segi entrepreneur. Dulu dia punya Pickville, kedengeran sampai Aceh. Biji. Tapi udah lama lu nggak kesini berarti, wah dia udah nggak pusing nih. Pusing, Bang. Pusing banget. Pusing. Ya tapi emang usaha begitu ya. Iya. Cuman lebih happy lah. Kalau tahun lalu kan pandemik, Bang. Iya. Mau bikin strategi A, B, C, D juga nggak ada eksekusinya kan. Tapi fokus lu bagi dua gitu ribet nggak sih? Lumayan, Bang. Ya kan? Lumayan. Kalau gue jasatinnya masing-masing tuh DNA-nya emang beda. Ah iya. Kayak suasana tuh yang community based banget. Kalau PD tuh udah direct to consumer. Jualan terus, branding terus kayak Jualan gitu-gitu. terus, ya. Lu mau bikin usaha lagi nggak? Mau? Mau. Pusingnya lu telan-telan tuh. Salah anda, Bang. Rencana apa? Rencana bar mungkin. Boba. Iya, rencana ini kayaknya harus dipotong aja ya, Bang. Bang basah tuh. Iya. Iya, bar ya. Iya. Berarti ilmu baru, pelajarin lagi kayak gitu-gitu udah. Kalau gue percaya banget fundamental. Hah. Karena gue come up dari tren, gue kan terus come up dari tren. Ini Oh. alkohol nih gila banget menurut Oh, gue iya. nih udah nggak make sense nih. Nggak make sense. Penjualannya. Ini, Emang. kalau di compare sama kafe ya, Bang. Gue tutup jam 10 malam. Sales gue dari jam 9 ke jam 10 itu tipis banget. Tapi begitu jam 10 ke atas meledak. Coba alkohol, udah mepet mau tutup, makin gede transaksinya, Iya, Bang. Iya, Bang. Satu orang minum 3 kopi gumuh. Coba alkohol kan? Coba alkohol ya. 3 kopi nggak berasa. Nggak berasa, iya bener juga lo. Keren juga lo. Tapi belum kebayang sih mau bikin yang kayak gimana. Belum kebayang. Cuman gue lihat itu tren. Tapi umur berapa sih lo? Gue 31 gue. 31. 31, Masih muda ya? Masih muda. 3 saya seorang bapak ya. Ya agak boros di sini. Ya. Tapi dia juga baru nikah Iya, dan baru betul. melahirkan juga. Istri gue yang melahirkan. Oh iya Bener. melahirkan. Iya. Tapi gue doain sukses lah Ji. Siap. Dengan usaha-usaha lo, dengan usaha yang baru nanti juga ya kan. Menurut gue tuh lo lapar apa ya? Sukses gitu. Tapi pusingnya juga lo telan-telan Lumayan juga. sih, Bang, ya iya. kan? Gue rasa untuk mencapai kayak suasana kopi terus PD ini juga suatu pencapaian yang luar biasa yang dipenuhi dengan ya jungkir balik juga lah ya. Jungkir balik, Yakin pasti. gua. Iya, iya. Ya kan. Kalau misalnya usaha tuh kan kalau nggak untung rugi gitu aja. Ya, Ya kan. harus paham itu dulu tuh. Harus paham itu Harus dulu. paham tuh. Fundamental tuh. Karena nggak paham. Jangan drama. Iya. Yang penting fokusnya ke situ aja. Iya. Misalnya rugi udah bangkit lagi kan gitu. Iya. Makasih lo waktunya udah mau menginspirasi Siap, Bang Egy. orang-orang di Gaya bercerita rumah. top. Semoga omnya nonton, om lagi kan gua. Semoga yang nonton ini
subscribe ya, dan emang nanti kedepannya tuh ada tamu-tamu yang lebih menginspirasi daripada Panji ya. Ya bener, ini bener harus dikurasi tamu-tamunya. Tapi thank you banget, ini teman baik gue juga. Ada pesan-pesan nggak Ji? Yang terakhir buat orang-orang yang baru mau mulai usaha. Ya, buat orang-orang yang mau mulai usaha, mungkin ini ya, Oh, luar biasa. pede. Karena itu fundamental tadi. Kalau lu udah pede, harusnya sih jadi barang. Karena pede itu sama yakin tuh sama. Oh gitu. Ya, pede itu yakin. Pede tuh yakin. Iya, karena kita beriman, harusnya kita harus pede. Oh iya, lu Gitu. di mana juga. Di mana tuh Ji? gua? Masuk terus ya. Masuk terus ya. Gitu ya, emang harus begitu. Iya. Ya. Thank you banget Ji. Makasih banyak Bang Egi. 3, 2, 1, close the door.